Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita dipertemukan di majelis ini di hari Senin, hari pertama agenda kita di surat Yasin. Kita mulai dengan mentadaburinya. Insya Allah nanti yang akan mengisi adalah Ustadz Ahmad Sani. Tadabbur ayatnya surat Yasin. Ayat 1 sampai 31. Baik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang diberikan ayat 1 sampai ayat 31 ya. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya cukup banyak nih Bu Sri untuk waktu 1 jam ya, tapi nggak apa-apa, kita padatkan. Baik, langsung saja. Surat Yasinnya sudah dibaca tadi, sudah? Sudah, Ustadz. Baik, ya. Surat Yasin ini termasuk surat-surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu surat yang diturunkan pada periode Mekah. Nah, ciri khas surat Makkiyah itu dia berisi tentang penguatan tauhid. Ya, penguatan tauhid, kemudian berbicara tentang kerasulan, berbicara tentang hari kiamat, ya, dan bicara tentang umat-umat terdahulu, umat yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khasnya. Jadi untuk surat Yasin pun kandungannya tidak lepas daripada materi-materi pokok dalam surat Makkiyah ini. Ada 83 ayat. Nah, ini surat yang ke-36 dalam urutan Mushaf Utsmani. Dan kemudian kalau secara urutan turunnya dia surat yang ke-41 diturunkan. Surat yang ke-41. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memperpanjang muqaddimah. Surat Yasin ini banyak dibaca orang ya di masyarakat kita ini, khususnya pada malam Jumat gitu ya. Malam Jumat atau pada acara-acara apa gitu dibacanya surat Yasin. Karena banyak beredar nas-nas ataupun dasar yang dianggap hadis gitu ya tentang keutamaan surat Yasin yang luar biasa. Tapi banyak catatan ataupun kritik daripada ahli hadis bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan fadilah surat Yasin ini banyak yang hadis lemah, bahkan banyak juga hadis palsu gitu ya. Nah, maka untuk kesempatan kali ini saya tidak membahas secara khusus tentang masalah fadilah surat Yasin ini, tetapi intinya secara umum Yasin adalah bagian daripada Al-Quran dan membaca Al-Quran itu memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa gitu aja ya. Jadi jangan dikhusus-khususin banget kalau tidak ada dalil yang kuat gitu ya.
Nah, kalau hadis-hadis lemah masih bolehlah dipakai gitu. Tapi kalau sempat hadis palsu ini berbahaya ya. Karena kalau hadis palsu itu, nah kita bukan hadis tapi kita katakan hadis, nah, ini suatu bentuk pendustaan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ancamannya adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin ini ya, diawali dengan potongan huruf, yaitu ya dengan sin ya. Ya sin ya, diawali dengan huruf potongan. Kalau dibuka kamus arti Yasin tidak ada gitu ya. Makanya banyak para ahli tafsir ini tidak menafsirkan potongan-potongan huruf seperti ini, seperti alif lam mim, nun, alif lam ra, itu tidak ditafsirkan. Tetapi langsung disebutkan Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lah yang lebih tahu apa maksud dari Yasin ini. Tetapi orang Arab, ya para mufassir itu menyadari bahwa potongan-potongan kata atau potongan-potongan huruf yang ada di awal-awal surat ini merupakan sebuah kemukjizatan Al-Quran. Ya, merupakan kemukjizatan Al-Quran. Artinya orang Arab itu merasa terkejut gitu ya. Ini kok ada gabungan huruf tapi kami tidak tahu artinya. Ya, jadi ini mengundang perhatian mereka untuk melihat apa sih gitu ya. Nah, jadi ini salah satu rahasianya kenapa ada surat-surat itu diawali dengan kata-kata atau penggalan huruf yang tidak memiliki makna dalam pemahaman orang Arab. Jadi Yasin. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa Yasin ini adalah salah satu nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan pernah dengar tuh apa salawat ya? Ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Nah, kenapa ada salawat ala Yasin Habibillah? Karena Yasin ini dianggap sebagai salah satu nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sampai segitu saja untuk surat Yasin ya, kata-kata Yasin itu. Nah, kemudian surat Yasin ini diawali dengan sumpah wal Qur'anil Hakim. Ini wawunya di sini waw sumpah. Ya. Waw sumpah. Demi Al-Qur'an yang hakim. Hakim itu bisa diartikan penuh hikmah atau yang bijak ya. Al-Quran itu adalah sesuatu yang bijak, hakim. Apa makna hakim di sini? Hakim ini menjadi pedoman untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya bijak ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi Al-Quran mengajarkan mana yang layak disembah dan bagaimana sikap-sikap kita sebagai hamba dalam menempatkan zat yang layaknya disembah, gitu ya. Itu namanya diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana sikap-sikap kita kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan antara sesama manusia, bagaimana kemudian jalan-jalan yang menuju kebaikan dan jalan-jalan yang menuju kepada kehancuran. Nah, itu namanya Al-Quran ini memberikan petunjuk hakim ya. Hakim itu kan kalau di dunia ini kan hakim gitu ya, memberikan keputusan. Nah, Al-Quran itu memberikan keputusan kepada kehidupan apa, bagaimana, siapa gitu ya, yang mengantarkan kepada kebaikan dan juga mana-mana yang menjerumuskan kepada keburukan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau, nah
Nah, perhatikan ibu-ibu ya. Innaka. Ka ini kan kata ganti. Kata ganti. Engkau. Siapa engkau yang dimaksud di dalam surat Yasin ini? Karena di belakang ayat 1, ayat 2 tidak disebutkan nama orang di situ. Ada nama orang nggak di ayat 1, ayat 2? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Lalu tiba-tiba sesungguhnya engkau. Siapa engkau yang dimaksud? Nah, sehingga tadi ada kaitan bahwa Yasin yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Yasin, gitu ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, benar-benar termasuk dari para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mursal. Mursal ini isim maf'ul dari arsala yursilu, irsalan, mursilun, mursalun. Mursal. Mursal itu artinya yang diutus. Ala siratim mustaqim, ya, yang berada di jalan yang lurus. Siratim mustaqim, jalan yang lurus. Para mustami yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan tentang kenabian dan kerasulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan tentang siapa Muhammad itu. Allah mengatakan ini kalimatnya ini betul-betul menggunakan penguat. Yang pertama ada inna, ya. Inna ini penguat, sesungguhnya. Kemudian ada la ini juga penguat. Ya. Jadi ada Allah menggunakan dua penguat di dalam satu kalimat ini. Sesungguhnya engkau benar-benar, gitu ya. Kalau mau diartikan per poin katanya begitu ya. Nah, ini menegaskan ya, fungsi atau kedudukan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah benar-benar utusan Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir di Mekah di saat Nabi Muhammad diutus itu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mengingkari, ya. Karena itulah ciri khas daripada para nabi itu, setiap diutus pasti ada musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, orang kafir ini berusaha membunuh karakter para nabi ini, ya, berusaha membunuh karakter para nabi. Dibilang gila lah, dibilang pembohong lah, dibilang penyihir lah, dibilang kesurupan lah, gitu ya. Jadi betul-betul dibunuh karakternya. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui wahyunya, ya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari kalangan nabi dan rasul. Ala siratim mustaqim, dan engkau berada di atas jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Jalan artinya metode dan cara hidup, agama, syariat yang lurus, yang benar, ya, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak terbantahkan. Kita melihat bahwa Al-Quran, bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus dicoba dicari kelemahannya, ya, dicari kebengkokannya, dicari ketidakcocokannya. Tapi alhamdulillah, ya, karena memang Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang dilakukan, meneliti, mencari, ini kebanyakan para mereka yang mencari kelemahan Al-Quran, maka berakhir mendapatkan kekuatan dan kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan bahwa jalan yang lurus, siratal mustaqim, itu adalah jalan orang-orang yang selamat.
jalan orang-orang yang sukses, jalan orang-orang yang mendapatkan ridha dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di jalannya itu jalan yang benar ya, jalan yang betul-betul mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi selain yang dibawa oleh baginda Nabi, selain risalah Islam ini tidak benar. Sekarang ini banyak, ya bukan sekarang ya, dari dulu, cuma sekarang diganti dengan label-label baru, diganti dengan cover ataupun bungkus baru, ya, yang intinya itu adalah upaya-upaya untuk menyerang, mengkerdirkan ajaran Islam, untuk mencampur adukkan sehingga tidak dikenal lagi mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus. Para mustami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 1 sampai dengan 4 ini adalah menegaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lurusnya jalan yang beliau bawa. Ya, lurusnya jalan yang beliau bawa. Tanzilul Azizir Rahim. Ya. Ini Al-Qur'an yang tadi menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanzil ya, ataupun merupakan wahyu dari zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Shiratal mustaqim tadi, jalan yang lurus itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan produk manusia, bukan produk daripada Nabi Muhammad, dan bukan juga produk daripada nabi-nabi sebelumnya, tetapi itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Allah lah yang pilihkan itu buat kita. Ya. Innallaha astafa ya, lakumuddina. Allah telah memilihkan untuk kalian agama, memilihkan untuk kalian jalan hidup. Nah, tentu pilihan Allah lebih baik, lebih sempurna daripada pilihan kita manusia, gitu ya. Jadi kalau Allah udah pilihkan jalan, jangan pula kita cari jalan-jalan yang lain. Kalau Allah sudah berikan metode hidup, cara hidup, ya jangan pula kita yang mencari, merasa jalan yang kita pilih lebih baik daripada jalan yang dipilihkan Allah. Apapun itu ya, apapun itu. Itulah maknanya orang berislam. Apa itu berislam? Berserah diri terhadap petunjuk-petunjuk dan wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu, la raiba fihi. Ya, dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Kita tidak meragukan, tidak mempertanyakan. Apapun itu, ya, apapun itu jika berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang muslim dia meyakini, ya, dia sami'na wa ata'na, walaupun di awal terlihat itu sangat berat. Sebagaimana dulu kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu berislam, tunduk terhadap apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya berbuah manis, ya. Tanzilul Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, jadi agar engkau memberikan tunzira. Tunzira ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Madinya adalah anzara yunziru. Anta tunziru. Ada lim jadi litunzira. Agar engkau memberikan peringatan kepada kaum ma unzira aba'uhum, yang nenek moyang mereka itu belum pernah diberikan peringatan. Fahum wafilun. Nah, termasuk mereka adalah orang-orang yang lalai. Nenek moyang yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Karena bangsa Arab ini mengalami apa yang disebut dengan masa-masa fatrah. Fatrah itu
di kekosongan utusan. Jadi tidak ada pemimpin, tidak ada nabi. Peninggal Nabi Isa alaihi salam sebelumnya, di kalangan bangsa Arab ini tidak sampai wahyu, tidak ada dapat petunjuk, ya. Tidak ada diutus Rasul sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa yang dihadapi ini adalah orang yang sudah lama berada di dalam kesesatan. Ya. Ya Allah jelaskan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Jadi mereka ini buta sama sekali, ya, sudah melupakan sama sekali ajaran-ajaran yang pernah secara turun-temurun mungkin masih diingat di ajaran-ajaran yang benar, ya. Karena pada masa Nabi Muhammad diutus itu masih ada pula beberapa orang-orang alim, ya, seperti pamannya Khadijah itu, ya. Ada pendeta-pendeta yang masih berpegang, tetapi itu tidak lagi utuh, ya, tidak lagi utuh pemahaman agamanya, sudah melenceng. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Nah, ini diberikan sinyal, diberitahukan kepada Nabi, medan yang akan kamu hadapi itu adalah orang-orang yang seperti ini. Nah, jadi kita ini sebelum mengirim orang, sebelum mempekerjakan orang, menugaskan orang, beritahu dulu medannya seperti apa. Ya, tahu dulu, berikan gambaran. Ini ntar kamu datang ke sana ini, pergi berdakwah ini nggak ada sinyal. Ntar di sana orangnya masih banyak pakai jimat-jimat, masih banyak kemusyrikan. Ya, kemudian mereka punya sifat baiknya ini, sifat buruknya seperti ini. Nah, itu. Makanya Allah litunzira qauman ma unzira, ma unzira. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Laqad haqqal qaul. Sungguh telah benarlah ucapan. Nah, haqqa ini benar, qaul ucapan. Maknanya ini haqqal qaul ini artinya hukuman, ya. Betul-betul telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, ya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kesesatan mereka yang terus-menerus, penolakan mereka terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan pengingkaran mereka terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ditetapkan jika mereka terus berada di dalam kesesatan itu pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad haqqal qaul. Ini sudah ada ketetapannya gitu, ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami ja'alna, ini fi'il madhi, dhamirnya nahnu, ya, ja'alna. Sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'naqihim, di pundak-pundak mereka, di leher mereka, aghlalan. Aghlalan ini artinya adalah belenggu. Fahiya ilal azqani fahiya ilal azqani fahum muqmahun, ya. Dan belenggu-belenggu itu diangkat, ya, tangan-tangan mereka diangkat ke dagu, fahum mukmahun, dan mereka dalam keadaan tengadah, ya. Apa maksud daripada ayat ini? Dibelenggu, tangannya terangkat ke dagu, dan mereka dalam keadaan tengadah, ya. Ini adalah sebuah kiasan, ya, kiasan bahwa kondisi orang-orang yang tadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kondisi seperti orang yang ditangkap polisi, ya.
Ibu pernah lihat orang ditangkap polisi kan? Tangannya ke belakang, kemudian diikat, di belakang di kepala gitu ya, di belakang kepala, di leher, lalu kepalanya itu ditengadahkan ke atas. Ini posisi tidak berdaya, ya, posisi tidak berdaya. Nah, ini sebagai kiasan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan berada pada posisi yang dia tidak bisa lagi melakukan perlawanan terhadap ancaman hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa lagi menghindar dengan cara apapun. Nah, jadi ini adalah sebuah kinayah, ya, sebuah kiasan tentang kondisi mereka itu yang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ya, artinya begitu kuatnya, begitu pastinya hukuman yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berdaya. Sudah dilumpuhkan. Nah, itu maknanya. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan min aydihim, di hadapan mereka itu ada sadda. Sadda itu bendungan, dinding, penghalang. Wa min khalfihim, di belakang mereka juga. Fa aghshaynahum, maka kami tutup mata mereka. Aghshayna, kami gelapkan mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ya. Mereka tidak bisa melihat. Ini juga sebuah kiasan, ya, sebuah kiasan. Allah meletakkan di hadapannya tembok, di belakangnya tembok, matanya ditutup. Ini kan berada dalam sebuah keterbelengguan, berada dalam tempat yang sangat tertutup, ya, udah berada di tembok kiri kanan, lalu matanya juga ditutup. Ini sebuah gambaran begitu gelapnya kehidupan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar dan terus-menerus ingkar. Nah, ini dia ya. Kalau terus-menerus menolak kebenaran, sampai akhirnya dia tidak bisa lagi melihat kebenaran sama sekali. Ini konsekuensinya. Ada orang yang menolak kebenaran, tetapi setelah diberikan hujjah, setelah diajak diskusi, setelah dijelaskan, mereka mau terima. Nah, ini bagus gitu ya, bagus. Nah, artinya mereka ini akan terbuka jalannya. Tetapi kalau dirinya sudah tertutup, ya, kalau dalam Al-Baqarah itu disebutkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga, ya. Memang berpaling, memang nggak mau dengar, nggak mau tahu gitu ya. Maka konsekuensinya ini adalah mereka akan terus-menerus berada di dalam kesesatan, tidak bisa melihat cahaya kebenaran dan kebaikan sama sekali. Ini bahaya seperti ini. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kata Allah, sama saja, sawa. Ya, a anzartahum, anzarta, anzara yunziru. Ini fi'il madhi dari yunziru tadi adalah anzara, anzarta. Engkau peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kamu berikan peringatan, la yu'minun. Ya. Ya, la yu'minun. Mereka tidak akan beringat, tidak akan beriman lagi. Mereka tidak akan beriman. Ini sudah betul-betul bebal ini ya, Bu ya. Ini sudah betul-betul bebal. Lebih keras dari batu ini. Kalau batu saja ditetesin air pelan-pelan masih bisa bolong.
masih bisa berlubang. Tapi kalau orang yang sudah menutup diri dari kebenaran, ya, menutup diri dari kebenaran, ini dia tidak akan bisa lagi mendapatkan kebaikan, tidak akan bisa lagi mendapatkan cahaya, dan tidak bisa digugah lagi gitu ya. Tidak bisa digoyangkan lagi prinsip kekafirannya. Jadi betul-betul keras. Ya, betul-betul keras kekafirannya. Nah, Ibu yang dapat Allah. Jadi ini syarat ya, seseorang itu bisa diajari, bisa didakwahkan ya, ketika dia apa? Mau membuka diri, ketika dia mau mendengarkan, berdiskusi dengan baik. Kalau sudah membelakangi sama sekali, apapun dan bagaimanapun ini tidak akan berefek. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi nggak usah ngabis-ngabisin energi ngurusin orang-orang yang seperti ini. Nah, itu pesannya. Jadi jangan terlalu kita cari lapangan lain, cari objek-objek dakwah lain yang memang punya ciri-ciri bisa untuk menerima kebaikan. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak kita lihat di medsos itu sangat berisik, ya, sangat ini dalam nyinyir kepada agama Islam, itu nggak usah diurusin, biarin aja, diamin aja, nggak usah didakwahin, ya. Cari saja, ambil saja kata-kata kita, tulisan kita itu kasih kepada orang-orang yang kira-kira bermanfaat. Ini ya, ini sinyalnya. Ya, karena kita tentu sudah berdakwah kepada mereka, tapi tanggapannya seperti itu, ya sudah gitu. Nggak usah habis-habisin energi gitu ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 11 sampai dengan ayat 12, Allah memberikan ciri-ciri orang yang bisa menerima dakwah. Orang-orang yang bisa menerima nasihat. Allah mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Orang-orang innama tunziru, sesungguhnya engkau bisa memberikan peringatan. Man, orang yang ittaba'a dzikra, yang mau mengikuti peringatan, mengikuti Al-Qur'an, wa khasyar rahman, dan mereka takut kepada yang Maha Pengasih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, secara sembunyi-sembunyi. Fabashshirhu bi maghfirati wa ajrin karim, maka berikan berita gembira kepada kelompok orang seperti ini untuk dengan ampunan wa ajrin karim, dan juga pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, ini syarat ya. Syarat untuk kita bisa mendapatkan ilmu, syarat untuk nasihat itu bisa masuk, kita harus membuka diri. Coba dulu diikutin, coba dulu didengerin, coba dulu dipahamin ya. Tapi kadang-kadang begini nih ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Tidak sesuai dengan keinginan gitu. Memang kita tahu benar gitu. Benar yang dinasehatin benar gitu. Yang diberitahukan itu benar gitu. Nah, karena ada orang coba membantah dengan logikanya, dibantahlah, cari alasan beginilah, alasan begitulah ya. Nah, padahal tahu itu benar dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Nah, tapi dia mulai berani mencoba membantah, berani mencoba untuk mengkanter ya ajaran-ajaran agama yang jelas benarnya. Nah, ini awal-awal mula daripada ditakutkan jatuh kepada golongan orang-orang yang ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, tapi kalau awalnya kita ingkar, awalnya kita tidak beriman, tidak tunduk, ya mungkin karena ketidakpahaman kita, tapi setelah didakwahi, diajak, dijelaskan, mau mengikuti, ittaba'a dzikra, dia ikutin itu, dicoba. Nah, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia menyadari, meyakini ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khasyar rahman, ada rasa takutnya.
Maka inilah orang-orang yang bisa menerima dakwah, inilah orang-orang yang dakwah itu bermanfaat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini syarat ya. Nah, syaratnya. Ini berlaku nasihat bagi kita ketika mengajak orang, ataupun berlaku ketika kita sebagai orang yang mendengarkan nasihat. Buka diri, coba ikutin gitu ya. Kadang-kadang karena itu ya, karena banyak rasa-rasa tidak sesuai, dicoba cari alasan begini, alasan begitu ya. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa menang dalam berdebat gitu ya. Walaupun hati kecil kita ngakuin ini benar gitu ya. Cuma masih suka di debat-debat kebenaran dalam agama. Ini alamat ya, alamat akan terjerumus ya dalam kegelapan yang nanti tidak lagi kita bisa mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan mauta, nuhyi, ahya, yuhyi, ya, menghidupkan al-mauta. Apa itu al-mauta? Orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan. Naktubu, kata bayak tubu, nahnu naktubu. Ma qaddamu, ma di sini bermakna yang, atau apa yang telah mereka kerjakan. Qaddamu, mereka persembahkan. Wa atharahum, ya, dan bekas-bekas mereka. Ini bekas-bekas ini maksudnya adalah segala sesuatu yang pernah kita lalui, kita tinggalkan, kita lakukan dalam hidup. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan segala sesuatu kami hitung, ya, kami hitung, dikumpulkan fi imamin mubin, di dalam catatan yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa tulang. Dia bawa tulang yang kering, tulang yang sudah hancur, itu tulang yang kerangka ya, kerangka tulang. Bagian daripada, dia bawa ke hadapan Nabi. Wahai Muhammad, tulang ini nanti dihidupkan lagi. Artinya dia meragukan gitu ya. Ya, meragukan dan bahkan mengejek Nabi. Yang mana mungkin tulang yang seperti ini akan dihidupkan kembali. Maka Nabi menjawab, ya, dan diturunkan ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Nabi mengatakan, iya, engkau pun nanti akan dibangkitkan beserta para bapak nenek moyangmu, ya. Kemudian engkau akan dimatikan dan dibangkitkan, kemudian engkau akan dimasukkan ke dalam jahanam, ya, dimasukkan ke dalam jahanam. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari tentang persoalan kematian, persoalan hari akhir. Termasuk di dalamnya persoalan terjadinya proses-proses di hari kiamat, mulai pada dihidupkan kembali, dikumpulkan, disidang, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, hisab. Ini banyak yang mengingkari surga dan neraka, ini banyak sekali yang mengingkari, ya. Ini konsekuensinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah neraka. Karena itu termasuk daripada sifat-sifat kafir, sifat-sifat orang musyrik. Jadi maka kita harus sangat berhati-hati dalam persoalan iman. Jangan sampai iman kita ini dikotori, dirasuki oleh keraguan, apalagi sampai kita mengkampanyekan keraguan-keraguan terhadap adanya hari berbangkit, adanya yaumul mahsyar, adanya hisab, adanya surga, adanya neraka. Nah, kita kan pernah mendengar ini ya, statement-statement seperti ini dari gampang sekali kita mendapatkannya, mendengarnya. Dan memang apa yang disebutkan, ya, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini pada masa yang 1400 tahun yang lalu, tetapi profil orang-orang seperti ini
itu tetap ada dalam setiap waktu dan setiap masa. Jadi kita tidak perlu heran ya kalau dulu Al-Qur'an menceritakan masa dulu, masa sekarang pun banyak orang yang seperti ini. Sehingga Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Jadi jangan dianggap kehidupan kita itu, kehidupan manusia itu hanya kehidupan dunia ini saja, ya. Salah satu iman yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang mukmin itu adalah iman kepada ghaib. Gaib itu adalah termasuk di dalamnya kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta. Dalam surat Yasin nanti kan ada juga firman Allah itu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya, mereka membuat perumpamaan terhadap kami, kata Allah. Wa nasiya khalqah, tapi dia lupa terhadap penciptaan dirinya. Ya. Qala mayyuhyil 'izama wa hiya ramim. Dia orang seperti ini berkata, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah, katakan, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama sekali. Dulu siapa yang menciptakan tulang ini? Allah. Ya. Jadi ini logika sehatnya kan ya Bu ya. Membuat, menghidupkan, menciptakan dari pertama sekali saja bisa, apalagi mengulangi penciptaan itu. Menghidupkan setelah mati, ya, menghidupkan setelah mati, ini kan ibarat gini nih, kita buat motor nih, pabrik ciptakan motor, lalu motor ini sudah mati, rusak, ya. Kira-kira pabrik ini atau mekanik ini bisa memperbaikinya enggak? Menghidupkannya lagi enggak? Tentu lebih mudah kan daripada membuatnya pertama sekali. Nah, logikanya sederhana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi banyak orang yang ingkar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini peringatan buat kita semua ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji zarrah, sebesar atom, sebesar debu, kebaikan yang dilakukan dicatat. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitupun keburukan yang dilakukan sekecil apapun dicatat. Dicatat. Kira-kira ada nggak yang tidak dicatat oleh malaikat dalam aktivitas kehidupan kita ini? Oh, ini kan main-main saja, ini kan pura-pura saja, iseng-iseng saja. Dicatat. Isengnya itu ya dalam kebaikan atau tidak? Kalau kebaikan, isengnya kebaikan, mengandung nilai kebaikan, tidak menzolimi orang, tidak membuli orang, maka dicatat dalam kebaikan. Ya, iseng-iseng misalnya, bercanda yang benar gitu ya. Nah, ini dicatat dalam kebaikan. Apa kebaikannya? Berarti ini ingin menggembirakan temannya. Tapi kalau isengnya dalam bentuk bully, ya, menyakiti orang, isengnya ini dicatat oleh malaikat sebagai keburukan. Iseng-iseng main aplikasi di Facebook misalnya, aplikasi tebak-tebakan, aplikasi ramal-ramalan. Kan ada nih ramal. Coba lihat mata kamu yang nomor berapa nih, klik. Nah, nanti kamu tahu tuh jujur apa enggak. Ya, bentuk telinga kamu, atau kamu lahir di bulan apa. Jadi seperti ini kan kelihatannya main-main saja. Apakah ada main-main saja dalam agama? Tidak ada, semuanya wa kullu syai'in ahsayna, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat ya Ibu ya. Kadang-kadang zaman sekarang nih, nah, iseng-iseng. Tapi ingat nih, semuanya dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat. Nah, wa kullu syai'in ahsayna, dicatat, dikumpulkan di dalam catatan yang sangat rapi, ya, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Diaudit. Semakin besar, semakin banyak, semakin lama auditnya. Ya, kalau sedikit kekayaannya, sedikit catatannya, ya sedikit auditnya.
Nah, kalau kebaikannya ya gitu ya, makanya kita harus memikirkan kira-kira nanti audit kita ini berapa lama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ahsayna, semuanya dicatat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang beriman tidak lagi ragu tentang kemampuan Allah menghidupkan yang telah mati. Dan kita pun yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satupun perbuatan, ucapan ya yang terlintas di dalam hati manusia, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun ya yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat. Ada sebagian orang mengatakan innama nakhudu wa nal'ab. Kami ini pura-pura dan main-main saja. Nah, kata Allah tidak ada main-main, tidak ada pura-pura. Makanya bercanda pun itu harus bercanda yang benar. Buat lucu saja kata Nabi, nggak boleh buat lucu bohong. Ya, celakalah orang yang berdusta untuk membuat manusia tertawa. Jadi jangan karang-karang cerita untuk agar lucu-lucu, nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Kemudian ayat 13. Ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 12 tadi menceritakan bagaimana tugas para nabi dan rasul dan bagaimana objek dakwah nabi itu ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ingkar, ada yang iman. Bahkan ada yang ingkarnya itu betul-betul mendarah daging, yang kemudian kata Allah seperti ini kamu peringatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kemudian ditutup dengan apa? Di ayat 11 dan ayat 12 tadi Allah tutup bahwa semuanya, orang baik, orang buruk, orang beriman, orang kafir, ketika mereka mati nanti akan dibangkitkan kembali, dan semua apa yang mereka lakukan di dunia ini dicatat dengan rapi, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana nanti manusia itu kaget. Ya, ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Luar biasa sekali buku ini, catatan ini. Ya, tidak ada yang kecil maupun apalagi yang besar, semuanya dicatat. Ya, semuanya dicatat. Maka perhatikan, kalau kita ucapan kita banyak, sehari berbicara 5.000 kata, 10.000 kata, 20.000 kata. Nah, semoga kata-kata yang keluar yang begitu banyak itu dicatat dalam buku kebaikan, ya. Dicatat dalam buku kebaikan. Ini kadang-kadang saya agak heran juga ini membenarkan ibu-ibu ngomel. Ya, ada statement dari psikologi atau sebagian penceramah itu membenarkan ibu-ibu ngomel. Ibu-ibu marah-marah itu dibenarkan. Ya memang begitu, ibu-ibu harus banyak ngomong, gitu ya. Nah, kenapa tidak dialihkan bahasanya itu? Boleh ngomong, boleh ngomel, ganti. Yang penting kan ucapannya keluar gitu ya. Ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika marah, ucapan-ucapannya doakan yang baik kepada anak, gitu kan? Kan bisa, ya Allah nak, ya. Semoga engkau nanti jadi orang besar, semoga engkau jadi orang soleh, semoga jadi hafiz Quran. Nah, itu kan kata-kata juga, tapi baik. Ya, daripada kata-katanya itu banyak, tetapi ternyata semuanya sumpah serapah, cacian, makian. Makanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Ucapkan yang baik. Ya. Auliyasmut, atau diam, ya. Jadi perintahnya ucapan yang baik dulu. Ada ucapan baik banyak, ya, doa yang baik.
kalimat-kalimat yang baik, yang positif, zikir, ya, baik itu tasbih, tahmid, tahlil. Jadi tidak ada istilahnya, yaudahlah diam aja, gitu kan? Nggak ada istilah diam aja. Tapi apa? Ucapin yang baik, jangan diam. Ini ya, karena kita semuanya sadar, semuanya dicatat oleh Allah SWT. Baik, setelah kondisi dakwah tadi disampaikan, ya, Allah kemudian memberikan satu metode lagi kepada para dakwah, kepada para dai, nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Wadrib lahum masalan. Berikan kepada mereka itu perumpamaan. Apa perumpamaan? Ashabal qaryah, penduduk kampung suatu negeri, izja'ahal mursalun, ya, ketika penduduk kampung ini didatangi oleh utusan-utusan, didatangi oleh para dai, oleh para pendakwah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini Allah berikan cerita, ya, bahwa dulu ada kampung, ada negeri yang didatangi oleh para nabi dan rasul. Id arsalna ilaihim isnain. Arsalna, ketika kami utus, ini arsala yursilu, arsalna, kami mengutus kepada mereka isnain, 2 orang utusan. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. 2 diutus, dua-duanya didustakan. Fa'azzazna bisalis, lalu kami kuatkan, diutus lagi utusan yang ketiga. Enggak cukup 2, dikirim 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, lalu para nabi dan utusan Allah ini mengatakan kepada penduduk negeri, kami ini adalah Rasul Allah, kami ini adalah para pendakwah, kami ini ingin mengajak kalian kepada kebaikan. Banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Apa jawaban daripada penduduk negeri itu? Kalian ini sama saja seperti kami, manusia seperti biasa. Apa bilang Nabi dan Rasul? Kenapa kalian mengatakan kalian ini, utusan itu? Sama, kalian sama kok, makan kayak kami makan, minum kayak kami, kalian juga istirahat, tidur kan, menikah dan sebagainya. Jadi ini dibunuh karakternya. Dibunuh karakter para Nabi dan Rasul ini. Direndahkan mereka. Ya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Tidak ada yang wa ma anzalar rahman, tidak ada yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada apapun yang diturunkan. Kalian itu berdusta. Ya. Jadi para nabi dan rasul ini dicap sebagai pendusta, ya. Dicap sebagai pembohong. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para nabi ini mengatakan, Allah, Tuhan kami tahu kami ini betul-betullah utusannya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan. Ya, tugas kami hanyalah menyampaikan. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebuah gambaran suatu bangsa, suatu kaum, ya, ada di dalamnya para penasehat, para pemuka agama, para ulama-ulama yang memberikan nasihat, lalu ulama-ulama ini dibunuh karakternya. Kita ingat ya, kejadian-kejadian misalnya di tanah air kita ini, ada ulama-ulama dibunuh karakternya. Dibunuh karakternya. Dibunuh karakternya dengan apa? Didekatkan dengan dunia, ya. Sehingga dulunya bersuara lantang, tiba-tiba suaranya hilang. Kalau tidak mau dekat dengan dunia, maka difitnah. Difitnah melakukan sebuah dosa, difitnah melakukan sebuah keburukan. Yang penting ujung-ujungnya masyarakat nanti tidak lagi percaya kepada mereka. Ini sudah jalan hidup para nabi dan rasul dan para pendakwah itu, para dai, para ulama, para orang-orang soleh. Ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, ya. Jadi kemudian para nabi dan rasul ini menyadari tugas mereka itu adalah menyampaikan saja, menyampaikan, teruslah sampaikan, ya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Ya.
Kemudian apa jawaban bangsa kaum itu, negeri itu? Tatayyarna bikum. Ya, tatayyarna bikum. Kami ini merasa pesimis, ya. Kami ini merasa akan celaka dengan sebab kalian. Kami ini merasa kami akan kalian hancurkan. Nah, gini para penduduk negeri itu menjawab para nabi dan rasul itu. Ya. Ini kalian ini merusak, kalian ini memecah belah, kalian ini anti, pokoknya macam-macam tuh dilabelin para pendakwah itu, ya. La illam tantahu lanarjumannakum. Apa lanjutnya? Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kalian tidak berhenti menyampaikan apa-apa yang kalian ingin sampaikan, lanarjumannakum. Kami akan merajam kalian. Kami akan bunuh kalian. Ini ancaman yang diterima oleh para nabi dan rasul, para pendakwah ini sampai dibunuh. Ya, bukan intimidasi saja, ada yang dibunuh kan? Ditembak lah, dituduh teroris lah, macam-macam ya Bu ya. Itulah hidup para dai nabi dan rasul itu dan para ulama yang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Jadi tidak ada dakwah yang mulus-mulus, itu tidak ada. Ya. Ketika sudah menyentuh ranah-ranah tauhid, ya, menyentuh ranah-ranah yang mengancam ini, tatayyarna bikum. Kami merasa terancam ini. Kami merasa kami akan rugi kalau ngikutin kalian, ya. Berhentilah. Kalau enggak kami akan bunuh kalian, akan rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, atau kami akan siksa kalian dengan siksa yang sangat pedih, ya. Ini maka kita lihat dalam perjalanan beberapa tahun ini banyak para ulama-ulama di penjara, banyak ulama-ulama yang ya dibunuh, ditangkap, ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Apa jawaban para nabi dan rasul? Ya, kemalangan kalian, ya. Kemalangan kalian, ta'irukum itu kemalangan kalian, ma'akum itu disebabkan oleh diri kalian sendiri. In dzukirtum bal antum qaumum musrifun, ya. Kalian sudah mendapatkan peringatan dari kami, tetapi kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah sebuah gambaran tentang kehidupan umat terdahulu yang pernah telah diberikan peringatan oleh para nabi dan rasul dan bagaimana sikap mereka menolak, ya. Nah, ini ceritakan. Kenapa demikian, Ibu-ibu? Karena kisah-kisah umat-umat terdahulu ini itu selalu ada melekat dalam otak manusia, diceritakan secara turun-temurun. Kita hidup di zaman sekarang ini, kita pernah mendengar cerita tentang bangsa ini, bangsa itu yang mereka ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita itulah disuruh sampaikan kembali. Dulu ada Fir'aun, ada Qarun, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran mereka. Ayat 13 ini tidak menyebutkan qaryahnya di mana, ya. Qaryahnya di mana? Kampung yang disebut itu negerinya mana? Karena bukan fokus kepada apa dan siapa, ya, tapi fokus kepada apa nilai-nilai dan bagaimana mereka mendapatkan kehancuran, bagaimana mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, jika mereka orang baik, bagaimana cara mereka mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah. Jadi jangan sibuk ngurusin cari tahu ini kampungnya di mana ya. Nama kampungnya di benua mana gitu ya. Nah, Ashabul Kahfi itu juga tidak disebutkan namanya siapa ya. Nah, jadi nggak usah sibuk-sibuk cari siapanya, tapi apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, kemudian lanjutan daripada ayat 19 tadi, ayat 20-21, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari kota yang jauh seorang laki-laki yang bersusah payah dan berkata, wahai kaum, ikutilah para rasul itu. Ini adalah kelompok, ya, ada kelompok orang, ada
jenis manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi mereka ini mendukung para nabi dan rasul, mendukung para nabi dan rasul. Ya, mereka membela. Ini akan selalu ada, ya. Nah, maka ini derajat yang sangat dekat dengan derajat para nabi dan rasul. Dia mau datang jauh-jauh untuk berdakwah mendukung nabi dan rasul ini. Ja'a min aqsal Madinah. Nah, kita ini seberapa jauh sudah kita datang untuk berdakwah kepada orang, seberapa susah dan lelah kita dalam berdakwah kepada orang. Ini Allah gambarkan ja'a min aqsal Madinah. Yas'a itu betul-betul susah payah, bergegas dia datang segera. Untuk apa? Untuk menasehati ya orang-orang agar mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Wa hum muhtadun, dan mereka berada di dalam petunjuk. Para nabi dan rasul itu tidak meminta upah. Nabi Muhammad berdakwah tidak meminta. Nabi-nabi yang lain tidak meminta upah, tidak mencari ketenaran. Bahkan dunia ditawarkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau. Ya, di dunia ditawarkan, segala fasilitasnya ditawarkan kepada mereka, mereka tidak mau. Ya, inilah ciri-ciri daripada ulama yang benar, ulama yang lurus. Ya, mereka ini tidak mau dirusak jalan dakwahnya dengan kehidupan duniawi. Ini ittabi'u man la yas'alukum ajra. Cuma jangan juga dipahami nanti, jangan juga dipahami ketika ada ustadz-ustadz berceramah menetapkan tarif, ya ini dianggap tidak ikhlas. Nah, itu kan apa namanya? Kita tidak tahu niat dan keikhlasan hati seseorang, tetapi dia mengambil upah daripada ilmu yang disampaikan, dia tetapkan sekian-sekian. Itu mungkin untuk kebutuhan operasionalnya dan segala macam manajemennya gitu ya. Jangan pula nanti kita menjadikan ayat ini untuk melihat negatif kepada misalnya ustadz-ustadz yang menetapkan tarif dalam berdakwah itu ya. Kita tidak tahu kepentingan mereka apa. Ya, bisa jadi kadang-kadang kalau tidak ditetapkan, orang-orang menganggap para dai ini adalah orang-orang yang remehan gitu ya. Ibu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cirinya adalah para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah itu semuanya tidak pernah mencari kepentingan duniawi untuk mereka pribadi ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kemudian wa ma liyala a'budul ladzi. Nah, ini tadi laki-laki yang datang tadi ini memberikan contoh kepada orang-orang lain dengan dirinya sendiri. Apa kata beliau? Wa ma liyala, bagaimana aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Bagaimana mungkin ya aku tidak menyembah Allah? Bagaimana mungkin aku tidak tunduk dan taat kepada Allah? Dialah yang telah menciptakanku. Ini sebuah tafakkur, ya, sebuah tafakkur. Hanya proses diajak manusia itu berpikir, kita ini diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu bagaimana mungkin kita sudah diciptakan, diberikan nikmat, diberikan segala macam fasilitas, lalu kita tidak tunduk kepadanya, ya? A'attakhidhu min dunihi alihah, ya. Dan bagaimana mungkin aku menjadikan Tuhan selain Allah? In yuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqizun. Kalau seandainya Allah, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untukku, menetapkan sebuah takdir buruk kepadaku, maka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa menolongku, ya, dan tidak juga bisa menyelamatkanku. Ini kan seperti kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu jangankan membela orang lain, membela dirinya saja tidak bisa. Diajak berpikir seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah selain Allah, maka
ajak mereka untuk berdiskusi, berpikir seperti ini. Ini idzal fi dhalalim mubin. Kalau aku menyekutukan Allah, maka sesungguhnya itu berada di dalam sebuah kesesatan. Ya, nggak mungkin orang, misalnya kita saja di dunia ini, ketika diberikan fasilitas, dibantu oleh teman kita, diperhatikan, diurusin, kita tidak mungkin berkhianat kepadanya. Kita akan tunduk kepadanya. Nah, begitulah psikologi. Nah, ini Allah berikan kita apapun, 24 jam tidak terhenti pemberian Allah itu. Lalu kemudian kita balas Allah itu dengan menyekutukannya. Ya, maka ini sebuah sesat. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Nah, dengarkanlah ya. Ayo duduk dengarkan sebentar ini saya sampaikan ya. Saya ini sudah beriman. Nah, inilah ada orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Mereka bukan nabi dan rasul, tapi mereka mengikuti para nabi dan rasul dan mengkampanyekan, mendakwahkan dakwahnya para nabi dan rasul. Qila dukhulul jannah. Akhirnya apa? Dibunuh nih orang ini. Disiksa, dibunuh dia. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ya qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ini orang ini nanti akan mengatakan, seandainya dulu kaumku mengetahui betapa indahnya surga, betapa nikmatnya surga, ya. Ini kegundahannya itu begitu. Ingin orang-orang bisa sama-sama dengan dia masuk ke dalam surga. Jadi orang soleh itu, orang baik itu, para dai itu tidak memikirkan keselamatan dia pribadi, tetapi dia memikirkan keselamatan orang lain juga. Ya, karena di surga sangat luas. Kalau kita cuma sendirian di surga, nggak enak ya Bu ya. Nah, makanya ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui, bisa bareng-bareng lah di sini, di surga sini enak banget gitu ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ya. Dengan faktor apa, dengan cara apa Allah mengampuniku ya, dan menjadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan ya. Kemudian sesi terakhir, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munsilin. Ini ayat-ayat ini bagaimana Allah menceritakan kemudian akhir daripada kampung atau negeri yang dikirim utusan itu. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di. Setelah orang itu meninggal, kami tidak menurunkan sesuatu pasukan pun dari langit. Ya. Karena begitu jahatnya mereka, nabi didustakan, orang soleh yang mengajak dibunuh. Ini Allah tidak turunkan pasukan dari langit, ya. Dan tidak perlu menurunkan, kata Allah. In kanat illa sayhah wahidah. Ya, tidak ada siksaan yang akan diturunkan kepada mereka melainkan suatu teriakan saja, ya. Fa idzahum khamidun, maka semuanya nanti mereka ini akan mati. Nah, jadi Allah dalam membinasakan suatu kaum itu, dalam sejarah-sejarah kita ini tidak ada tidak ada diturunkan suatu pasukan-pasukan yang aneh-aneh gitu ya, tetapi hanya dengan satu teriakan saja ya, dengan satu teriakan saja itu semuanya akan mati ya, semuanya akan binasa ya, semuanya akan binasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi gampang sekali jika Allah ingin menghancurkan orang-orang tersebut. Tapi kenapa dibiarkan? Ya, itu namanya istidraj ya. Istidraj. Biar semakin lama mereka bermaksiat, semakin lama mereka melampaui batas, supaya betul-betul azab dan siksa Allah itu betul-betul nanti ditimpakan secara penuh kepada mereka. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan, ya hasrah, rugi sekali. Ya, orang-orang yang hamba-hamba yang didatangi para nabi dan rasul tetapi mereka mengolok-oloknya, mereka merendahkannya, mereka membulinya, mereka membunuh karakternya. Ya, ini adalah sebuah kerugian yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Ini ibaratnya dulu orang baik datang tetapi kita sia-siakan gitu ya. Orang baik datang lalu disia-siakan. Lalu ketika sudah orang soleh datang, ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan lalu ditolak. Ini suatu saat andai dulu. Nah, itulah penyesalannya.
andai dulu, udah tidak lagi berguna andai-andai itu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat ya bangsa-bangsa yang telah kami musnahkan, ya bahwa bangsa-bangsa itu tidak lagi bisa kembali kepada mereka. Ya seperti yang saya sampaikan, ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Soleh, ada Fir'aun, ada semuanya, mereka itu cerita-ceritanya dipahami oleh seluruh bangsa di dunia ini, dan mereka telah musnah dan mereka tidak pernah kembali lagi ke dunia ini. Ya, itu kata Allah, ambillah pelajaran dari bangsa-bangsa terdahulu, wa kullul lamma jami'ul ladaina muhdurun, dan semuanya pasti akan kembali dikumpulkan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi kerugian yang paling besar itu adalah kerugian ketika tidak ada iman di dalam diri kita. Ya, tidak ada iman di dalam diri kita. Ini adalah kerugian yang paling besar yang didapatkan oleh manusia ketika dia hidup. Karena serendah-rendahnya iman, ya, itu tidak akan mencapai setinggi-tingginya derajat kemuliaan duniawi dalam bingkai kekafiran. Ada istilah syarrum bariyah, ada istilah khairul bariyah dan syarrul bariyah, ya. Orang beriman, apapun status sosialnya, serendah apapun dia, kalau ada iman itu masih khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Tetapi kalau ada kemudian orang tidak beriman, sekaya apapun, setampan apapun, sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya, itu adalah syarrul bariyah. Ibu biar Allah, ini tafsir daripada surat Yasin ayat 1 sampai ayat 31, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jam 10.44, saya kembalikan kepada Bu Sri, ya. Demikian untuk pemaparan yang bisa saya berikan. Oke, alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan, kasiron Ustadz Sani sudah memaparkan dengan terperinci tafsir dan makna Quran Surah Yasin ayat 1 sampai 32 ya, ternyata ya Ustadz poinnya. Itu 32 kan? Iya. Iya. Nyelip yang 32-nya nggak kelihatan ayatnya. Semoga dengan mentadaburinya akan memudahkan kita dalam menghafalnya dan memudahkan kita pula dalam menyimpan memori hafalan kita lebih lama. Apaan Bu, ke-mute? Oh iya, maaf. Oke, sedikit catatan saya tadi dari peran Ustadz Sani bahwa ciri-ciri orang yang menerima dakwah adalah orang yang membuka dirinya. Semoga teman-teman di sini termasuk orang-orang yang membuka diri dalam menerima dakwah-dakwah kebaikan, dan semoga pula kita nanti termasuk orang-orang yang menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri. Amin. Allahumma amin. Oke, berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Dibuka satu sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, karena sudah mau jam 11 ini. Ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz? Sudah cukup jelas? Ya, baik. Bu Lucy, ada yang ditanyakan? Ya, boleh sedikit deh. Sebetulnya galauan aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dilihat, diambil pelajaran dari ini kan berarti kalau ada yang mendakwahi, kita kan terima ya dengan keimanan kita. Gitu. Yeah. Kalau dilihat dari kondisi yang sekarang, kan kalau untuk seakan-akan seperti zaman misalnya kalau terang-terangan beriman gitu kayaknya ada intimidasi atau apa gitu kalau sekarang gitu ya. Bukan terang-terangan beriman sih, maksudnya kalau yang
ngikut yang ya begitulah kira-kira bahasanya kurang lebih. Nah, bagaimana kita biar bisa selamat secara keamanannya juga, tapi juga selamat dalam pengertian aman di negeri sendiri gitu. Ya, apa Ustaz? Iya. Kalau kita betul-betul mengikuti jejak para nabi dan rasul dalam berdakwah, maka tidak ada keselamatan dan ketenangan kecuali setelah kaki menginjak surga. Ya, kata ulama begitu ya. Tenang dan rehatnya orang beriman itu ketika awal kakinya itu menapak di surga. Ya, kalau cari titik aman mah bisa aja ya Bu ya, tapi itu bukan jalan yang sebenarnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kan begitu banyak ya. Jadi alah cari aman aja. Jadi ya bisa-bisa saja, tetapi tentu levelnya tidaklah level seperti jalannya para nabi dan rasul yang kalau betul-betul hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Kadang-kadang kalau orang mencari aman, ya, yang hak ya udah jelas hak gitu, yang batil ini yang disamar-samarkan atau bahkan dicari cara supaya tidak batil. Nah, supaya apa ya, bisa ngikutin seleranya yang pegang inilah gitu ya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya kata aman kalau mengikuti jalannya para nabi dan rasul ya. Tetapi kita juga tidak dipaksa untuk ngikutin seperti jalan nabi dan rasul. Ada level-level ya. Kalau kita nggak sanggup dengan kekuatan ya dengan lisan, tidak sanggup dengan lisan minimal dengan apa? Dengan hati. Wadzalika adhaful iman, tapi itu adalah derajat iman yang paling rendah. Ya, barangkali begitu ya Bu Lucy. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Masih ada? Kalau masih ada boleh deh satu. Ada yang ingin tanyakan lagi, Bu Ida? Udah, sementara belum, Bu. Oke, baiklah. Bu Iyat sepertinya juga sibuk. Saya kira cukup saja ya untuk hari ini. Sudah padat sekali materinya tadi. Sebagai sesi terakhir, mohon kesediaan Ustadz Sani seperti biasa memimpin doa penutup untuk tahfiz kelas khususnya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berarti kita sudah sampai pada akhir acara Talaki pekan pertama pada siang hari ini. Oke, kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian acara hari ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Ahmad Sani yang sudah mengisi acara pada hari ini.